Ini segala ada tutung aja ya. Pelan. Segala ada tutung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesuai dengan judul bahwa ada Mioje yang kendalanya itu gerjet ketika akselerasi. Jadi untuk gejala gerjet itu banyak faktor, bisa dari kanvas kopling yang udah aus. Namun di sini kita lihat bahwa kanvasnya masih tebal, masih dalam keadaan bagus. Namun slip di sini diakibatkan oleh kebocoran pada ini nih. Ini diakibatkan oleh template yang keluar dari bagian puli. Ini puli ini baru ya, Pak Adi ya. Nah, puli ini baru. Jadi di bagian sini terlihat ada sisa-sisa template, mungkin ketika dipasangkan ada bagian template yang keluar di sini. Jadi ketika pulinya berputar, template ini keluar dan menempel ke bagian mangkok kopling. Nah, ini jadi kendala gerjet itu diakibatkan oleh kopling yang slip ke bagian mangkok yang diakibatkan oleh template tadi yang keluar dari puli yang menempel di dinding sini hingga mengakibatkan slip. Jadi untuk kendala di sini tidak ada yang rusak, kita cukup membersihkan bagian mangkok ini saja. Nah, ini terlihat di bagian dalamnya, di bagian sisinya ada kerak yang kotoran yang bercampur dengan template atau grease ya, grease CPT. Jadi kita akan bersihkan bagian mangkok ini, sok yang dibersihkan. Kita bersihkan pakai bensin. Dan kita juga perlu membersihkan bagian ini bagian kanvas koplingnya juga. Di sini di bagian dalamnya ada terlihat bekas grease atau template. Nah, kita bersihkan juga agar sisa-sisa grease atau template ini tidak kembali menimbulkan kendala gerjet ya. Tidak nempel lagi di sini. Kita bersihkan. Kita cuci benar-benar bersih dengan menggunakan dengan menggunakan bensin. Nah, ini. Oke, sekali lagi, jadi nggak ada kerusakan ya di sini untuk gejala geredeg di sini. Cuman diakibatkan oleh kotoran grease yang menempel. Siap, nuhun. Jadi pengalaman buat teman-teman semua, jika mempunyai kendala ini, sebenarnya penyakit ini umum ya, tidak hanya untuk Mioje, bisa juga di Honda Vario atau motor-motor matic yang lainnya. Gejala gerjet itu sebenarnya simpel ya, biasanya cuma cukup membersihkan bagian ininya saja. Dan kalaupun ada kerusakan, biasanya ada pada seal ini nih, seal puli ya. Di bagian sini dan di bagian sini dua. Namun ini masih baru, cuman ini diakibatkan oleh sisa grease yang menempel pada bagian puli setelah melakukan perbaikan sebelumnya. Nah, agar geredeg pada motor matic sedikit meminimalisir agar geredeg itu hilang ya untuk sementara lah, karena untuk pemakaian jangka panjang kemungkinan gejala geredeg itu umum di matic itu pasti kembali muncul. Namun untuk meminimalisir agar tidak cepat terjadi geredeg ya, kita bikin alur di sini ya. Kita bikin semacam alur atau lubang. Kita bikin pakai ini nih. Kita bikin pakai gergaji besi aja. Jadi di ketiga kanvas kopling ini kita bikin alur seperti ini. Nggak perlu terlalu dalam, kita bikin sekitar 1 mili saja, kira-kira 1 mili saja, dan tidak perlu dicakra-cakra gitu ya. Kita bikin 2 alur saja. Kenapa kita bikin alur seperti ini? Maksudnya agar ketika kotoran yang menempel pada bagian mangkuk ini nih tidak akan terus menempel di bagian sini, jadi bisa masuk ke bagian alur yang kita bikin. Jadi si kotorannya itu diharapkan nanti bisa menempel ke bagian alur yang kita bikin ini. Nah, agar motor tidak
cepat gerdeg ya, karena gerdeg itu biasanya diakibatkan slip, diakibatkan kotoran yang menempel pada bagian kanvas sehingga si kanvas itu tidak maksimal menggigit ke bagian mangkok koplingnya. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Kita bikin alur ini di ketiga kanvas ganda. Yang dibikin alur yang sama. Dan untuk pemasangannya, ketika kita ini kan udah dibersihkan ya pakai bensin. Nah, ini biasanya kalau kita langsung pasangkan, ini kan ada bekas bensin itu biasanya ada sedikit meninggalkan bekas. Jadi kalau kita langsung pasangkan itu mungkin agak sedikit slip ya, karena di sini ada sisa-sisa dari bensin ketika kita mencuci. Nah, untuk menghilangkan agar tidak slip, sebelum kita memasangkan, kita bersihkan permukaan mangkok ini dengan kita menaburi ini bedak bayi ya. Ini biasa saya gunakan seperti ini triknya. Nah, dengan maksudnya seperti ini agar si sisa-sisa pelumas, sisa-sisa bensin ketika kita mencuci itu bisa bercampur dengan bedak ini. Nah, jadi diharapkan ketika kita memasangkan tidak ada slip lagi ya. Jadi si permukaan ini benar-benar kering dan terbebas dari grease atau oli yang menempel pada bagian permukaan mangkok. Saya tidak nyot-nyotan. Ya, intinya dengan trik ini biasanya gejala geredeg atau nyendat-nyendat pada akselerasi awal atau pada awal ketika awal motor berakselerasi itu biasanya hilang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kanvasnya udah kita bikin alur, hasilnya seperti ini. Nah, dan sebelum memasangkannya kembali, tadi kan kita udah cuci ya pakai bensin, jadi kemungkinan juga di sini tersisa kotoran-kotoran bekas bensin yang bercampur dengan oli. Jadi sebelum kita pasangkan, kita amplas dulu, hanya untuk menghilangkan bagian-bagian kotoran yang menempel di permukaan kanvas ya. Kita gunakan amplas yang tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar juga. Kita buang aja sedikit untuk hanya menghilangkan kotoran di sini. Nih, ini kan terlihat hitam ya, bekas kotoran, bekas kita tadi cuci. Nah, kita buang aja bagian yang hitam ini hingga terlihat warna aslinya itu yang berwarna coklat. Nah, ini kan warna aslinya coklat ya. Ini hitam itu diakibatkan oleh kotoran dan yang bercampur dengan bekas grease. Ditambah tadi kita mencuci dengan bensin. Nah, seperti ini. Berbeda kan ya. Ini agak hitam, ini agak coklat terang. Kita hamplas ketiga permukaan kanvas ganda ini. Nah, ini kita akan pasangkan kembali. Kita akan rakit dan kita akan pasangkan kembali ke sepeda motornya. Nah, mungkin demikian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.